Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, aku Devina Eka Rahmakana Haya Soekarna dengan NIM 2484110079 dari jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam KPI 4B. Di era digital sekarang, kita bisa berkomunikasi dengan siapa saja dari berbagai negara dan latar belakang budaya hanya lewat media sosial. Tapi pernah nggak sih kalian lihat komentar netizen yang malah menyinggung budaya lain? Atau bahkan ikut-ikutan ngejudge tanpa ngerti konteksnya itu apa? Nah, di video ini aku akan membahas tentang etika komunikasi lintas budaya di media sosial dan kenapa hal ini penting banget di masyarakat yang multikultural saat ini. Dalam media sosial, kita sering menemukan berbagai bentuk komunikasi yang menunjukkan kurangnya etika dalam memahami perbedaan budaya. Beberapa di antaranya adalah menghina cara berpakaian, salah paham terhadap kebiasaan tertentu, hingga komentar yang mengandung unsur rasis dan merendahkan. Yang pertama, kita sering melihat netizen yang menghina cara berpakaian dari budaya lain. Misalnya, ada yang menganggap pakaian tradisional tertentu itu terlalu terbuka, aneh, bahkan tidak sopan. Padahal, setiap budaya memiliki standar kesopanan dan nilai estetika yang berbeda. Fenomena ini menunjukkan adanya etnosentrisme, yaitu sikap merasa bahwa budaya sendiri lebih benar dibanding budaya lain. Ketika seseorang tidak memahami konteks budaya lain, maka yang muncul adalah penilaian negatif, bukan pemahaman. Yang kedua, itu ada salah paham terhadap kebiasaan tertentu. Hal ini terjadi ketika seseorang melihat kebiasaan budaya lain tetapi menafsirkannya dengan perspektif budaya sendiri. Contohnya, makan dengan tangan dianggap tidak sopan oleh sebagian orang. Padahal di Indonesia itu adalah hal yang wajar. Atau cara bicara orang barat yang langsung dianggap kasar, padahal dalam budaya mereka itu bentuk kejujuran. Fenomena ini berkaitan dengan perbedaan high context atau low context culture yang menyebabkan perbedaan cara berkomunikasi dan berperilaku. Karena tidak memahami perbedaan ini, akhirnya muncul kesalahpahaman. Ketiga, komentar yang mengandung rasis. Ini adalah bentuk paling ekstrim dari komunikasi yang tidak etis di media sosial. Komentar seperti ini biasanya muncul karena adanya stereotip, yaitu anggapan umum terhadap suatu kelompok tanpa melihat individu secara utuh. Misalnya, menganggap suatu ras lebih rendah atau mengeneralisasikan sifat negatif pada kelompok tertentu. Jika dibiarkan, hal ini tidak hanya akan menimbulkan konflik, tetapi juga memperkuat prasangka dan diskriminasi dalam masyarakat digital. Ketiga fenomena ini menunjukkan bahwa komunikasi antar budaya di era digital masih menghadapi banyak tantangan. Kurangnya pemahaman budaya dan rendahnya kesadaran etika komunikasi membuat media sosial sering menjadi ruang konflik, bukan ruang saling memahami. Nah, dalam komunikasi antar budaya ada konsep yang disebut stereotip. Apa itu stereotip? Stereotip adalah penilaian atau anggapan terhadap suatu kelompok berdasarkan generalisasi. Contohnya menganggap semua orang barat itu bebas atau semua orang Korea itu sempurna seperti di drama Korea. Masalahnya, stereotip ini sering muncul di media sosial dan mempengaruhi cara kita berkomunikasi. Bahkan bisa menimbulkan kesalahpahaman dan konflik. Selain itu, ada juga konsep etnosentrisme, yaitu sikap yang merasa budaya sendiri paling benar atau paling baik dibanding budaya lain. Nah, contohnya itu saat seseorang bilang budaya kita lebih sopan dibanding mereka. Sikap ini sering muncul di kolom komentar media sosial dan bisa memicu konflik antar budaya karena tidak adanya rasa menghargai perbedaan. Kita juga bisa melihat perbedaan komunikasi melalui konsep high context dan low context culture. Budaya high context seperti di Indonesia cenderung menggunakan komunikasi yang tidak langsung dan penuh makna tersirat. Sedangkan budaya low context seperti Barat lebih langsung dan to the point.
Perbedaan ini sering menyebabkan salah paham di media sosial karena tidak semua orang memahami cara komunikasi dari budaya lain. Jadi menurutku media sosial itu seharusnya menjadi ruang untuk saling belajar dan memahami budaya lain, bukan justru menjadi tempat untuk saling menjatuhkan. Namun kenyataannya masih banyak pengguna yang kurang memiliki kesadaran budaya, sehingga komunikasi yang terjadi seringkali tidak etis. Sebagai pengguna media sosial, kita perlu lebih bijak dalam berkomentar, tidak mudah menghakimi budaya lain, dan meningkatkan literasi budaya. Dengan begitu, komunikasi antar budaya di era digital bisa lebih harmonis dan saling menghargai. Karena pada akhirnya perbedaan budaya bukan untuk diperdebatkan, tapi untuk dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.